Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Siap, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, harusnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini nanti kita akan menyanyikan lagu dulu. Untuk media mengajar kita adalah hari ini adalah statistika ukuran pemusatan data. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita melakukan menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu, ya kan? Silakan semua silakan untuk berdiri. Ayo. Pak Mas Jadi bisa dipimpin ke depan untuk menyanyikan. Ayo, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, sepi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan dipersilakan untuk duduk kembali ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita cek dulu untuk kehadiran kalian ya. Di sini 12 TO1. Aditya, Adrian, Ahmad Nur. Ya, berarti hadir semua hari ini ya. Ya, kalian semua hari ini sehat semua? Ya. Alhamdulillah ya. Kemudian di sini kita cek dulu untuk kebersihan di sini. Apakah hari ini yang mendapat tugas kebersihan tadi sudah melaksanakan kebersihan semua belum? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya ya. Kita masuk ke dalam tadi statistika. Kemudian di sini adalah ukuran pemusatan data. Kita adalah mencari nilai rata-rata. Kemudian tujuan pembelajaran di sini yaitu adalah setelah mengamati permasalahan yang berkaitan dengan main data berkelompok, peserta didik dapat menentukan hasil yang berkaitan dengan main data berkelompok berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian
Setelah mengamati permasalahan yang berkaitan dengan main data berkelompok, main itu adalah rata-rata. Kemudian peserta didik dapat memecahkan masalah tersebut berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dengan cermat, ya kan? Kemudian di sini nanti untuk teknik penilaian di sini yang pertama nanti adalah penilaian sikap. Jadi sikap kalian selama pembelajaran, sikap kalian selama nanti diskusi itu adalah nanti bisa dinilai keaktifan kalian ya kan selama pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, di sini adalah ada setelah pembelajaran ada kuis ya, bentuknya adalah pilihan ganda. Yaitu adalah untuk mengukur asesmen setelah pembelajaran, mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan setelah pembelajaran. Kemudian penilaian keterampilan di sini nanti dinilai dari lembar penilaian LKPD. LKPD apa? Lembar kerja peserta didik yang nanti akan diskusikan dengan teman kalian, dikerjakan bersama, kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan, ya kan? Kemudian di sini kita masuk ke dalam kegiatan apersepsi. Masih ingat apersepsi itu adalah apa? Mengingat pembelajaran yang lalu, mengingat pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita membahas apa kemarin? Untuk apersepsinya kita adalah membahas tabel distribusi frekuensi kelompok ya. Jadi untuk tabel distribusi frekuensi kelompok itu data yang digunakan apabila data itu jumlahnya lebih besar atau sama dengan dari 30. Kalau di bawah itu berarti kita menggunakan daftar distribusi tunggal, ya kan? Nah, jadi di sini kemudian ada unsur-unsur tabel distribusi frekuensi berupa apa kemarin? Frekuensi berupa unsur-unsur tabel distribusi frekuensi berupa apa aja? Nilai banyaknya kelas, panjang interval kelas, batas atas kelas, batas bawah kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan lain-lain ya. Kemudian di sini nanti kita akan melihat video motivasi. Kenapa belajar matematika itu adalah penting? Kalian bisa melihat ke depan, kalian cermati video yang ada di depan tentang kehidupan matematika. Nah, bisa dilihat dulu ya ini ya. Ya, silakan kalian bisa melihat video yang ada di depan ini. Ya ini, dalam kehidupan dimanapun berada, kita selalu berhubungan dengan matematika. Ya, kita bisa lihat, kalian bisa pahami video yang ada di depan. Yaitu akan mempengaruhi pemikiran kita secara logis, kreatif, dan bisa memecahkan masalah. Ya, itu adalah sebenarnya dengan apa tadi? Matematika, belajar matematika akan mempengaruhi cara berpikir kita secara logis dan kreatif. Ya, di situ sudah terlihat ya. Nah, itu. Saling berkomunikasi ya kan. Nah, sudah selesai. Kemudian di sini kalian tadi sudah mempelajari melihat video ya toh. Kenapa belajar matematika itu adalah penting ya kan? Karena setiap hari kita selalu berhubungan dengan matematika. Dimanapun berada kita selalu berhubungan dengan matematika. Coba di sekitar kita yang ada di sini, apakah kalian bisa mencontohkan apa yang berhubungan dengan matematika? Ya, contohnya apa di sini? Meja. Kenapa meja berhubungan dengan matematika? Ya,
di sini dalam meja ini cara membuat meja itu dipengaruhi dengan ukurannya. Kalau ukurannya tidak tepat, tidak menggunakan ukuran matematika, maka meja itu akan berbentuk miring atau tidak seimbang. Nah, kemudian selain meja, apalagi yang ada di kelas ini? Contohnya matematika, ya Mas? Siapa? Ya. Contohnya apa? Persegi bentuknya meja ya tadi. Bentuk meja adalah persegi. Bagus sekali ya Mas Zaki ya. Terima kasih untuk pendapatnya. Di sini bentuk meja itu adalah untuk yang berada di kelas ini bentuknya adalah persegi. Itu berhubungan dengan matematika tidak? Ya. Jadi semua pun dimanapun kita berada tetap berhubungan dengan matematika. Nah, secara tidak langsung kita belajar matematika itu akan mempengaruhi cara berpikir kita secara bernalar, secara logis dan kreatif, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke dalam manfaat menghitung nilai data berkelompok. Nilai rata-rata min. Min itu adalah nilai rata-rata data berkelompok. Contohnya di lingkungan sekolah, kita bisa mencari nilai rata-rata ulangan harian 1 kelas. Nilai rata-rata nilai rapot, ya kan? Itu dalam lingkungan sekolah kita. Mungkin. Yang kedua, dimulai. Ada lagi yang bisa ngasih contoh untuk contoh nilai rata-rata atau dalam 1 kelas ini contohnya apa? Ya Mas? Oh iya, bagus sekali. Terima kasih ya. Rata-rata uang saku. Kalian bisa mencari nilai rata-rata ini dengan mencari rata-rata uang saku 1 kelas. Misalkan Mbak Putri rata-rata nilai uang sakunya berapa, Mas Hadi uang sakunya berapa, kemudian Mas Aden uang sakunya berapa, dikumpulkan jadi satu kelas di data, nanti bisa dihitung dengan menggunakan min data berkelompok. Bisa paham ya? Ya. Kemudian di sini kita lanjut ke materi. Materi kita di sini adalah ukuran pemusatan data. Kalian kemarin udah saya share ya untuk apa? Materinya yang ada di HP kalian bisa dibuka ya. Kemudian di situ juga ada buku nanti bisa dibuka untuk referensi ya. Ya, perhatikan di sini udah dipelajari tadi malam. Alhamdulillah ya. Kemudian di sini untuk main data berkelompok yang pertama nanti kita menyelesaikan dengan menggunakan apa? Nilai tengah. Ya. Min X rata-rata. X rata-rata itu di situ rumusnya apa? Sigma atau jumlah. Fi kalikan Xi kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Kemudian untuk mencari Xi atau nilai tengah di situ adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Kemudian yang kedua menggunakan cara apa di situ? Simpangan. Ya, simpangan rata-rata di situ adalah X rata-rata. Di situ cara mencarinya adalah rataan sementara dijumlahkan dengan jumlah frekuensi FIDI dibagi dengan jumlah frekuensi. Ya. Kemudian di sini langkah yang ketiga kita menggunakan kode U, ya kan? Menggunakan apa? Kode U. Ya, rata-ratanya di sini adalah rataan sementara, kemudian jumlah FI UI dibagi dengan jumlah frekuensi dikalikan P, panjang interval ya. P itu apa? Panjang interval. Sedangkan NU-nya di sini adalah negatif min 3 sampai dengan positif. Sudah dipelajari ya tadi malam ya? Ya, kita tinggal mengulang saja di sini contoh-contohnya sudah dibaca tadi malam ya. Kemudian ada 3 langkah ya. Ini kemudian dalam permasalahan hari ini, kalian nanti menyelesaikan LKPD sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi, ya kan? Kemudian masalah yang kalian selesaikan di sini adalah nanti pada suatu hari ditanyakan oleh orang tua kepada anaknya.
rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelasnya. Berkaitan dengan nilai yang diperoleh anaknya jika dibandingkan dengan nilai rata-rata di kelasnya. Jadi kalian dari daftar ini nanti di LKPD sudah ada, kalian suruh menyelesaikan mencari nilai ulangan harian rata-rata menggunakan 3 cara tadi, ya kan? Nah, secara berkelompok. Yang pertama juga itu dikelompokkan dulu ya nilainya ya. Nah, kemudian nanti diselesaikan secara berkelompok, kalian diskusi, setelah itu nanti kalian bisa presentasi ke depan. Ya, silakan kalian sekarang membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi ya. Kemudian nanti saya bagikan LKPD. Ayo. Saya bagikan LKPD-nya ya. Di sini ya. Ini kan 8 rentangnya 82 sampai 88 ya. Ini 82 sama ya, sampai 88 ya. Kemudian di sini rentangnya 84 sampai 95. Oke, udah betul. Ada berapa kelas di sini? 1 2 3 4 5 6 ya. Tuh. Silakan. Ayo semua menghitung ya. Ini sampai mana? Rata-rata sementara ya. Kelasnya udah betul ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, udah 8 ya. Ini 1 2 8. Udah betul. Udah semua belum? Kalau sudah bisa nanti kita presentasi ke depan ya. Jadi kelompok nanti bisa maju presentasi ke depan, kemudian kelompok yang di belakang bisa menanggapi, ya kan? Silakan dari kelompoknya Mas Haji ya, dari kelompok sana untuk maju ke depan bisa mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya ya. Ya. Nanti bebas, boleh ya. Silakan yang lain bisa tenang, ya kan? Melihat apa yang dipresentasikan teman kalian di depan, nanti salah satu kelompok bisa menanggapi, ya kan? Ya. Silakan bisa dimulai, Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadirawan dan saya MPG Rafianto. Saya Thomas Wisnu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi statistika ukuran pemusatan data. Permasalahan mencari nilai rata-rata daftar ulangan harian matematika. Rata-rata S sama dengan rataan sementara nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar sama dengan 78. P sama dengan panjang kelas sama dengan 61 kurangi 54 61 sampai 54 banding 7. Nilai 54 sampai 60 frekuensi F 2 nilai tengah 57 UI minus 3 FI UI minus 6 nilai 61 sampai 67 frekuensi 4 nilai tengah 64 UI minus 2 FI UI depan. Rumusnya sementara X rata-rata sama dengan X rata-rata S plus P jumlah FI UI per
jumlah FI sama dengan 78 plus 7 dalam kurung minus 9 per 30 sama dengan 7 plus 7 sama dalam kurung minus 0,3 sama dengan 78 plus dalam kurung minus 2,1 sama dengan 75,9. Sekian presentasi dari Bapak saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, dari sini saya lihat hasilnya 75,9 semua ya dari cara 1 sampai cara ke-3. Ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Mas Hadi? Ya, terima kasih ya Mas ya. Jadi kelompoknya Mas Hadi sudah cukup baik menurut teman kalian ya. Silakan presentasi kalian bisa ditutup. Ya, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali ya. Bisa dilanjutkan kelompok lanjutnya, kelompoknya Mbak Putri. Dengan membuat langkah main data berkelompok tadi, kita bisa memperoleh kesimpulan, ya kan? Kalian sudah membuat 3 langkah kan tadi? Ya. Menurut kalian kesimpulannya apa, anak-anak? Ya. Jadi menurut kalian tadi apa kesimpulannya? Menurut kalian dari menggunakan 3 langkah tadi hasilnya hampir sama semua. Walaupun itu nanti beda koma, itu hampir sama semua. Tadi kebetulan sama persis ya. Ketemunya berapa? 75,9. Jadi walaupun menggunakan cara yang manapun hasilnya tetap 75,9 untuk mencari nilai apa tadi? Rata-rata ulangan. Jadi nanti kalian bisa pilih ya, suatu saat ada soal nanti kalian bisa pilih cara mana yang menurut kalian adalah mudah. Ya. Jadi di sini dari banyaknya data yang dapat dicari nilai rata-ratanya dengan menggunakan 3 cara tadi apa saja? Nilai tengah, ya kan? Simpangan dan pengkodean diperoleh hasil yang kurang lebihnya adalah sama, ya. Kemudian silakan itu dikumpulkan semua dulu, baru kalian bisa kembali ke tempat masing-masing, menghadap ke depan, nanti kita menyelesaikan refleksi ya. LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Ini udah yang belakang. Ya. Kembali ke tempat masing-masing ya. Nah, kita menyelesaikan langkah selanjutnya. Di sini langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan refleksi ya. Refleksi ini ya, silakan kalian buka di HP kalian. Kalian semuanya pegang HP kan? Nah, kalian isi di dalam HP kalian, yaitu adalah sesuai dengan alamat yang sudah. Kalian refleksi diri kalian. Ini nanti kalian mengerjakan semuanya diisi dan tidak pengaruh dengan nilai. Semua mengerjakan ya. Langsung dikerjakan di HP. Silakan dibuka HP-nya. Ya, Bu. Ya, sudah semua? Kalau sudah, saya lanjutkan ke soal latihan. Ya, tadi saya sudah dari awal teknik penilaiannya sudah disebutkan. Di sini ada soal latihan atau tadi yang disebutkan pada penilaian awal itu adalah kuis. Ya. Kuis ini atau soal latihan ini untuk mengukur kemampuan kalian selama kalian mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Silakan dikerjakan di Google Form, nah kan? Soal ini dioret-oret dulu di kertas, kemudian langsung diisi. Saya kasih waktu untuk penilaian hari ini ya. Silakan langsung dibuka.
Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka akhirnya kita berdoa agar terjadi bermanfaat.